Umat ini betul-betul rindu kepada akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rindu kepada perilakunya yang santun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolong para kiai, para ustaz, para habaib, tolong hadirkan lagi akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kasih sayangnya Rasulullah kepada sesama, dakwahnya Rasulullah yang mengajak. Tolong itu dihadirkan. Para sesepuh, ini sepuh yang mengikuti haul ketujuh almarhum wal maghfurlah Ustaz Haji Ahmad Masduki Mahfud, dan haul yang keenam Nyai Hajjah Hasinah Hamzawi bin Aqil di Maizuh, ibu-ibu, bapak-bapak, ini saudara-saudara sekalian, mutakharijin, mutakharijat, dan para santri Nurul Huda Margosono, khususnya segenap zuriyah dari almarhumain, anak-anakku semua, termasuk terutama pengasuh pesantren Nurul Huda Yai Taqiyuddin. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan saya hari ini ikut meskipun secara daring dalam haulnya kakak saya, Mbak Ayu saya, yang ke-7 dan yang ke-6. Mudah-mudahan kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat berkah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Saya ini termasuk keluarga, jadi saya tidak akan bicara banyak agar nanti kesempatan yang lebih leluasa bisa kita aturkan kepada Habib Hussein Aqil. Saya hanya ingin mengingatkan terutama kepada zuriyah, para santri dan mutakharijin, mutakharijat Nurul Huda Margosono tentang dua keistimewaan dari yang kita khauli pada hari ini. Saya mengenal baik kedua-duanya, terutama Nyai Hasinah itu dulu diasuh oleh ayahanda saya Kiai Bisri Mustafa. Sebaliknya saya diasuh oleh Nyai Hasinah. Jadi saya itu kecil saya yang ngasuh sebelum beliau ngasuh Musoddaq dan adik-adiknya semuanya itu mengasuh saya. Jadi saya tahu persis. Dua hal ini merupakan kunci kesuksesan daripada keduanya, terutama dalam mendidik dan teristimewa mendidik putra-putranya. Kita tahu ini jangan besar kepala ini putra-putranya, Lutfi dan Bapak itu ya, Taqiyuddin dan Samton segala macam. Secara nisbi relatif putra-putra dari Kiai Masduki dan Nyai Hasinah ini menjadi orang, dalam tanda kutip menjadi orang. Mereka semua
bisa ngaji, dan mereka semua sarjana, rata-rata lah sarjana semua. Ini kalau tidak karena dua itu, saya kira sulit. Apa dua itu? Yang pertama adalah kasih sayang. Kiai Mas Duki dan terutama Nyai Harsinah itu mempunyai kasih sayang yang luar biasa kepada anak-anak kandungnya dan anak-anak didiknya, kepada keponakan-keponakannya, pada adik-adiknya. Itu kelihatan sekali kasih sayangnya. Jadi sejak kecil saya sudah merasakan betapa beliau itu sangat sayang, sangat peduli dengan orang-orang yang ada di bawahnya. Yang kedua, samping kasih sayang adalah disiplin. Kak Duki, begitu saya memanggil Kiai Mas Duki, itu disiplin sekali terhadap anak-anaknya. Tapi karena dilambari oleh kasih sayang, maka disiplin itu tidak menjadi kaku. Nah, ini seni yang harus dipelajari oleh anak-anak didiknya, terutama anak-anak kandungnya. Bagaimana bisa menyayangi dengan tetap disiplin, atau disiplin dengan tetap mengasih sayangi. Seringkali orang yang kepengen disiplin lalu kehilangan sentuhan kasih sayang itu. Ada yang orang itu menyatakan kasih sayangnya meninggalkan disiplin. Disiplin itu dalam arti yang wajib harus dianggap wajib, yang sunnah harus dianggap sunnah, yang larangan dianggap larangan, yang baik ditetapkan dengan pas. Jadi kadang-kadang orang yang menyayangi seseorang, misalnya anaknya atau anak didiknya, kadang-kadang tidak mempertimbangkan ini. Pokoknya bagaimana menyenangkan yang disayangi itu saja. Apakah yang disenangi oleh kesayangannya itu keliru atau benar, diikuti. Ini kasih sayang yang tidak berdisiplin. Ada yang berdisiplin tapi tanpa kasih sayang. Akhirnya apa? Akhirnya orang-orang yang ada di bawahnya, anaknya, anak didiknya ini merasa dikejami oleh. Padahal maksudnya tentu baik. Maksudnya tentu baik. Kita lihat saja misalnya, semuanya yang kita lakukan, termasuk yang dilakukan oleh Kiai Mas Duki, Allah yarham, dan Nyai Harsinah, Allah yarham, adalah mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin agung kita. Al khairu kulluh bittiba'ir Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu saja kita tidak bisa persis atau mendekati saja, mungkin sulit mendekati perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sedikit banyak kita berusaha. Misalnya dari kasih sayangnya ini. Kasih sayangnya ini setiap orang mestinya bisa lah, kalau mempunyai hati dan sanubari. Para kiai, para ustadz terutama, ini sangat penting saat ini. Kita tahu bahwa Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu beramar ma'ruf nahi mungkar pun itu harus dipahami dengan landasan kasih sayang. Bahkan saya sering mengatakan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu sebenarnya adalah manifestasi dari kasih sayang. Orang tidak akan beramar ma'ruf, bernahi mungkar terhadap sesama kalau dia tidak menyayangi sesama itu.
Tapi akhir-akhir ini lalu amal ma'ruf nahi mungkar tidak lagi berlandaskan kasih sayang, tapi banyak yang berlandaskan kebencian. Dan itu salah memahami perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mestinya, dan ini harus dimulai dari pemimpin-pemimpin, para kiai, para ustadz, memulai mencontohkan sedikit banyak, khusus bisa banyak, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kaitannya dengan umat, kaitannya dengan anak-anak didik, kaitannya dengan orang-orang yang perlu kita ajak ke surga. Hari-hari ini kita menyaksikan banyak sekali orang-orang yang ingin mengajak ke surga, tapi dengan cara neraka. Karena itu, jadi memang kasih sayang harus dilatih. Kasih sayang harus dilatih. Kalau sekarang putra-putranya Kiai Mas Duki dan Nyai Hasinah tidak mempunyai kasih sayang kepada sesama, kepada umat, berarti dia tidak bisa menyerap apa yang dididikkan, baik secara makol maupun hal oleh kedua orang tuanya. Demikian pula santri-santri dan mukhatar kharijin, kalau hanya melihat misalnya Kiai Mas Duki itu keras, tidak, di sana tidak mendapatkan nuansa kasih sayangnya, berarti dia gagal memahami kiai, menyerap ilmu. Ilmu bisa dicari sendirian, bisa sekarang ada Google. Kalau tidak mau membaca sendiri, ada Google. Tidak bisa mutalaah sendiri, ada banyak kesempatan kita membaca melewati internet. Tapi satu, keteladanan, kasih sayang kepada sesama, itu kita hampir tidak menjumpai di medsos. Di medsos itu kebalikannya, mereka mengatasnamakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dengan perilaku yang bertentangan sama sekali dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita tahu semua, wajahnya sendiri sudah mengajak orang. Kecuali orang yang tidak mendapat hidayahnya, tidak mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak terajak oleh kehadiran wajah pribadinya Rasulullah. Rasulullah tidak usah berkata-kata, itu sudah mengajak, sudah menarik. Karena wajahnya selalu tersenyum, selalu ramah, selalu menyambut, orang yang kalau normal dan mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, melihat Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam saja pasti dia tertarik. Apalagi kalau beliau berbicara, bersabda, bicaranya lembut, tidak pernah menyinggung orang, tidak pernah mencaci, tidak pernah menghina. Kenapa? Karena gurunya Allah Subhanahu Wa Taala, panduan yang diberikan oleh gurunya Al-Quranul Karim itu memang menyuruh untuk demikian. Karena Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pengamal pertama dari Al-Quranul Karim. Para kiai-kiai itu hanya ingin bagaimana ngepaskan perilakunya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Kiai Mahfud, Kiai Mas Duki, kiai-kiai itu ya sebisa-bisanya. Ada yang bisa meniru disiplinnya, meniru kasih sayangnya. Ada yang meniru bagaimana menyebarkan ilmu. Tapi saya ingin terutama menghimbau kepada kiai-kiai muda ini jangan sampai tidak berusaha meniru Kanjeng Rasul dalam kasih sayangnya, kasih sayangnya kepada umat, ada umat ini
betul-betul umat ini betul-betul rindu kepada akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rindu kepada perilakunya yang santun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolong para kiai, para ustaz, para habaib, tolong hadirkan lagi akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kasih sayangnya Rasulullah kepada sesama, dakwahnya Rasulullah yang mengajak. Tolong itu dihadirkan, tolong dihadirkan itu kasih sayang, agar orang-orang yang awam, yang tidak paham Al-Quranul Karim, kurang paham dengan pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa menyimak Anda sekalian yang ngerti Al-Quran, yang ngerti sirah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolong tampilkan itu, bukan hanya dalam ucapan saja, tapi dalam perilaku. Tolong tampilkan itu dalam perilaku, agar orang-orang awam yang lugu-lugu ini bisa meniru. Mudah-mudahan inilah termasuk jariah Anda sekalian, kalau Anda sudi menampilkan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masyarakat, terutama yang sekarang ini. Cukup itu. Dan cukup apa yang saya sampaikan sekarang ini. Nanti kita dengarkan saja apa yang akan dijauhkan oleh Al-Habib Hussein bin Alwi. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu yuwaffiquna ila ma fi khairul Islam wal muslimin, khairun nahdlatil ulama wan nahdiyin, wa khairu Indonesia wa Indonesia, wa astaghfirullahal azim li wa lakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.